nggak baca kasih Latinnya? layar besar, kasih layar besar. Asyhadu anna. Saya loh, serius. Saya hampirnya Sudah salah kau baca itu. satu karangnya. Anda tidak tahu antara sa dan sya dan sa. Ingat bang, di situ tidak ada 6 harokat itu asyhadu anna, tidak ada 5 harokat bang. Lihat baik-baik bang. Yang betul baca harokatnya bang. Lomba kok kayak gini, aduh parah ini bang. Bang, jangan sampai, ini sudah saya rekam loh bang, jangan sampai anak Iqra 3 saya ini ketawa sama abang ya bang ya. Kamu pintar, luar biasa. Kamu contoh teladan mualaf yang luar Saya biasa. nggak luar biasa bang. Wajahmu seperti saya nggak luar biasa bang, persis. santai aja bang, biasa aja bang. Tapi mohon maaf, saya punya musola, saya punya musola yang ada anak Iqra-nya, ada anak mengajinya. Anak Iqra 6 itu ketawa kalau anda baca tadi itu. Luar biasa, luar Mohon biasa. maaf, anda itu aduh, itu nggak ada harokat 6 bang, itu dua harokat semua bang. Dua harokat, dua harokat. Lam alif itu harokat, illallah itu baru ada harokat yang panjang bang. Itu ada harokat yang panjang. Nggak ada tuh harokat, nggak ada tuh 6 harokat seperti anda bilang tadi bang. Dan itu bang, bukan ash. Alhamdulillah. Ini kayak nama lanjutan ini luar biasa. udah bacalah Bukan duduk kayak batu nama karang, lanjutan. batu. Saya tahu maksud anda, saya tahu peribahasa yang kau bilang ini kayak nama lanjutan, bang. Mau musabaqah tilawatil dengan saya, pertama anda tidak Ayo baca, kamera. ayo baca Ustaz. Ayo. Saya mau belajar dengan Ustaz. Ayo baca. Ayo. Itu kan syahadat. Astagfirullah. Masa seorang Filipus Kristian cuma 2 kalimat syahadat disuruh baca? Baca ayat dong. Ayo, kasih ayat. Ini host tolong Nona, kasih ayat lebih panjang ayo. Tolong buka An-Nisa kameramu saat 177. baca. Gini aja, Bang Batu Karang, lomba azan. Nah, Bang Batu Karang pasti bisa azan. Nah, coba azan. Ayat An-Nisa 172 biar Filipus jelaskan ke kita. Betul juga. Azan aja, azan betul tuh. Ayo semuanya setuju nggak lomba azan di sini? Alhamdulillah. Saya nggak mau menurunkan ya, saya nggak mau bikin malu di sini ya bang. Kalau cuma bacaanmu kayak begini, ajak dia lomba Lagi, dengan lagi. saya. Aduh. Dari sejak kapan? Apa sih? Bang, Ustadz Daman, memang tujuannya udah berbeda ini, Ustadz. Tahu lah. Capek aku. Kalau bacaan begini ini, mohon maaf ya Allah. Musabaqah tilawat dengan orang yang bacanya begini bang. Baru anda bilang alhamdulillah, itu sudah salah bang. Sejak kapan lam itu ada kol-kolannya bang? Oh gitu ya. Tuh. Dibesar saya baca. Sudah selesai. Syahadu tadi udah salah, ini udah salah. Udah bang, jangan bikin malu, saya nggak mau. Saya bukan anak kecil diajak taruhan dengan cicak. Ngapain sih? Batu Karang, baca Batu Karang. Ida lazama'u ansaka. Bang, nggak boleh bang. Udah. Udah bang, turunkan aja bang. Nggak boleh Emang baca Al-Quran. iya, saya mencoba ya sebentar saya mencoba ya, ternyata memang niatnya mengolok-olok jadi lebih bagus diturunkan. Allahu Akbar. Pengen aneh bawa serius nggak, bang? Mohon maaf ya. Ini bukan saya mau sombong-sombong, artinya aduh gimana ya, kalau nggak dibilang juga nanti sama Batu Karang ini dianggap gimana, atau si pengikutnya Batu Karang di bawah ini bakal mengira bicaranya mulut besar aja si Filipus kan begitu. Mohon maaf ya, ini saya sampaikan ke teman-teman dulu ya, termasuk host ya. Alhamdulillah wa syukurillah, saya bersyukur kepada Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan saya dari sifat sombong bang dan saudara-saudaraku sekalian. Tahun 2016 saya sudah mengajar di Madrasah Aliyah.
Saya pegang fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Inggris di Alia. Kemudian setelah itu tahun 2017 saya juga sudah sembari di Alia, sembari di Madrasah Sanawiyah, pegang fikih, Quran hadis dan bahasa Inggris. Jadi sudah Quran hadis tambah. Dan sekarang sudah sampai dengan akidah akhlak. Jadi PAI itu saya yang megang sekitar 3 mata pelajaran PAI di madrasah itu saya yang pegang. Ya. Dan untuk mengambil nilai tambahan bagi santri-santri saya yang tidak selesai, tidak tuntas nilainya adalah dengan bermurojaah, dengan bertadarus, dan dengan bertilawah, dengan membaca Al-Quran, atau kita bilang di sini kita tahsinan, Bang. Kita tahsinan, kita perbagus bacaan Al-Quran. Kalau mau disuruh lomba dengan saya orang kayak tadi, jangankan dengan santri saya yang di madrasah, Bang. Santri saya yang di musola Iqra 2 Iqra 3 ini bakal ketawa kok bisa-bisanya Ustadz Fikri melayani orang itu. Nanti dijadikan VT lagi. Mohon maaf, saya bukan terkenal banget. Masa iya seorang guru madrasah kok cuma menghadapi orang kayak begitu? Bacaannya udah salah. Sejak kapan alhamdulillah? Itu kan kol-kola. Kol-kola itu cuman baja, da, to, of. Baju di toko. Cuman itu kol-kola. Take, made. Atau kul huwallahu ahad. Misaka. Itu. Mistaka. Itu makanya saya turunin, Bang, karena dari cara bacanya udah mengolok-olok satu, dan kedua kalau abang lawan dia itu kayak berantem lawan anak TK, Bang. Menang wajar, kalah malu, jadi nggak ada faedahnya, lebih banyak mudorotnya daripada faedahnya. Kirain bagus bacaannya, saya aja udah deg-degan tadi. Dia berani banget ya, berarti bener nih. Saya lihat kaligrafinya Abana Ini kan. saya lagi baptis ulang dia nih. Naik turun. Ya, saya baca Abana, berarti paham dong Abana itu apa dong? Oh, berarti orang tahu mengaji dong. Berarti Naikin, turunin dia, Bang. Naikin, turunin gitu aja, Bang. Jadi ibu teh celup aja. Iya. Dijambak rambutnya, celup sama lagi, Iya. jambak lagi. Nah, kayak gitu soalnya tadi cara dia pada saat di itu kan Al-Quran seperti itu cara dia, seperti itu cara kita. Sombong terhadap orang sombong itu sedekah. ya kata Abu Somad takabur lil kabir sodako. Kata Ustaz Abu Somad ya, bukan Abu. Iya. Jadi bukan saya mau sombong ya teman-teman di sini. Masa iya sudah nyari 10 tahun saya jadi guru madrasah. Teruskan aja, Bang. Serius, saya suka, Bang. Teruskan, Bang. Mohon maaf nih kayak sombong banget. Astagfirullahaladzim. Seorang guru madrasah, guru ngaji, pernah jadi imam masjid selama 3 tahun. Imam masjid loh, imam masjid. Bukan imam musola, Pak. Yang alhamdulillah dari pondok pesantren, saya langsung di pondok pesantren Jawa Tengah, belajar fikih, belajar yakut nafis, belajar nahu sorof, belajar tasyrifan, belajar Mbah Fatul Bari, Fatul Mu'in, Fatul Qorib. Lo kok dikasih lawan orang yang kayak gitu, yang bahkan setara Iqra 2 aja nggak bisa, belum padan gitu loh. Naik pangkat di mana saya gitu. Artinya bukan saya mau, maaf ya, takabur lil mutakabir, sodako, saya kembali ke kalimat itu. Bagaimana mungkin saya mau menghadapi itu, baru dia bilang asyhadu. Nah itu dia, Masya Allah. Memang niatnya mengolok-ngolok, tapi kita nggak akan balas kok. Ini ada Bang Andi Steban. Selamat sore, Bang Andi Steban. Bang Andi Steban. Apa aku semalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Lihat batu cebok tadi, Bang. Ada responnya, Bang? Enggak, namanya batu karang, Bang. Enggak begitu juga sih, Bang.
Ya, cara Namanya nggak usah mereka dibilang begitu. cara mereka menghadapi kita ya seperti itu salah satu caranya. Jadi nggak perlu ditanggapi serius. Kalau tidak ada manfaatnya ya udah seperti tadi, benar harusnya turunkan aja. Kalau nggak bermanfaat, nggak ada apa yang kita dapat, nggak ada yang kita serap dari apa yang dibicarakannya. Iya, nggak ada substansinya, makanya Nggak kita ada turunkan. Nggak ada ininya. Tapi ya ralat ya bang ya, tapi ralat nggak usah supaya nggak jadi pembenaran. Dia bukan batu cebok bang, dia Oh. namanya jelas-jelas di situ batu karang bang. Oh iya, Jadi, siap. aja Siap. namanya Afwan. batu karang, Tetapi qadarullah sudah digunakan dalam prosesi toharo untuk mengeluarkan sesuatu mugoloza di bagian duburnya bang. Saya bom jadinya ya. Jadi itu bahasa halusnya bang. Siap, Untuk Bang. mengeluarkan najis Afwan. mugoloza dan mutawasita dan mukofafa sekaligus bersamaan di bagian duburnya bang. Tadi saya udah ganti juga batu Assalamualaikum ini nisan. buat Ustaz Jadi Filipus, batu baru karang itu ketemu sekali ini. Salam buat ente. jadi batu karang itu sudah memenuhi syarat ya untuk Karang itu dijadikan bagus, batu istinja. Iya, kebetulan kan secara fikih batu karang itu bagus, Bang. Dia menyerap, Bang. Dia bukan batu licin, dia itu menyerap seperti spons begitu ya. Dia kayaknya udah dipakai orang itu si batu karang itu untuk melakukan prosesi toharo, tapi bukan cuma najis mukafafa mutawasita, Bang, tapi sudah dengan mugolazo dan juga sekaligus dengan akbarul jinnabati, Bang. Astagfirullahaladzim. Iya cocok itu. Nanti gimana tuh dipoles apa gimana? Jadi akhirnya yang nampak begitu. Kayaknya udah nggak dipoles lagi kalau Astagfirullah. Enggak, tapi kita mesti sadari juga, alhamdulillah di ruangan ini banyak yang jago atau mahir baca Al-Quran seperti Bang Filipus, Bang Hendra, Uhtilona, habis itu Bang Daman. Bang Daman ini ahli tafsir dari Aceh. Tapi kadang-kadang yang kita mesti ingatkan juga ke Iwan Villa di bawah, kalau beliau masuk ke komal-komal muslim yang kurang, itu rada mengerikan juga sebenarnya. Jadi mesti kita perhatikan juga tingkah lakunya. Kalau orang itu Bang yang di ruangan ini dikerjai semua kita ini sama orang tadi. Ya, Iya kan? apa dia itu merasa mengerjain kita, tapi kita sendiri tidak merasa dikerjain. Kita tahu kapasitas Itu pekerjaan kita. Nah, sama kayak si MKC dulu kan. Oh, jago baca Quran. Terus saya japri dia pakai WA. Saya bilang, bacaan kamu kayak gini, kau bilang kau itu ahli, inilah kiai lah, inilah sudah berapa tahun di pesantren. Saya kan japri-japrian dengan dia di WA waktu itu. Dengan sebelum dihadiahkan emas murni sama Napoleon sih. Saya saya pakai bahasa perumpamaan ya, seperti Yesus ya. Alegori, Bang, alegori. Ya, sebelum dihadiahkan emas murni sama Napoleon, dia itu pernah saya tes bacaannya, ya Allah, ijajul jilatul ardu jiljalah, kok jahat semua Bang. Kayak gini kau ahli Al-Quran, astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bang, saya sudah juga dari pesantren. 3 pesantren saya datangi untuk belajar, termasuk ke Pulau Jawa. Saya juga sampai sekarang ya istilahnya masih belajar-belajar, walaupun saya belajar itu sembari mengajar. Kalau ada ustadz-ustadz, mau dia lulusan Timur Tengah, mau dia lulusan lokal, yang saya rasa bacaannya lebih bagus, saya minta dikoreksi seperti itu. Bahkan istri saya pun masih bilang, kayak abang bilang tadi, Filipus sudah jago, enggak. Istri saya pun masih banyak kali mengkoreksi ada bacaan-bacaan saya yang kalau kecepatan bacanya, itu biasanya kalau saya sholat di musola,
kan speakernya menghadap ke rumah. Itu ada 1-2 huruf yang nantinya begitu selesai sholat itu biasanya dikoreksi sama istri saya. Karena memang istri saya tahfidz kan. Kalau saya kan masuk kelas alim. Kalau di pesantren kami kan ada alim, ada tahfidz. Nah istri saya tahfidz wajar, dia lebih bagus bacaannya. Jadi pada istilahnya saya juga masih dalam tahap belajar nih. Istilahnya belum ada yang Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi yang kelas-kelas tadi itu, astagfirullahaladzim, sangat memalukan sekali kalau nantinya kita ladeni. Seolah-olah kita... Ustaz Filipus, host, saya izin diturunkan saya dulu. Siap, Bang Andi. Oke, ya. Siap, Bang Andi. Terima kasih waktunya, Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Filipus agak noise sedikit. Yuk kita angkat topik apa gimana nih? Kita lihat sepertinya di bawah nggak ada dari pihak seberang yang ingin diskusi dengan sehat atau santai. Ini saya penasaran, udah pada makan? Kok saya lapar ya? 1:30. Alhamdulillah sudah. Tadi sudah saya wakilkan. Tadi saya sudah makan. Sudah kenyang. Mentang-mentang gak ada yang ngajak. Pengen Padang lagi tapi kemarin baru kena Padang ya kan, jadi gimana nih, ada topik in mind, ada Dipancing aja Bang dah. Dipancing aja dengan topik Bang. Tema. Rendaman suaranya. Daman. Ustaz Daman kependam suaranya Bang. Judulnya KNP harus Islam. Kenapa harus Islam? Tanda tanya ada. cakep. Abis itu kita bahas tafsir apa gimana nih Bang? Saya tapi Suara bantahan. Wah, Abang Daman nih putus-putus nih suaranya nih kayak ininya. maksudnya kalau ada yang penting baru saya masuk. Kalau nggak ada saya mau numpang tidur di sini. Saya kan John Peters mengklaim Arab, maklaim Arab, maling kitab Israel katanya. Coba suruh buktikan. Nggak usah sih, itu kan klaim-klaim botol ya, klaim-klaim tolol ya. Maksudnya di Al-Quran nggak ada tuh Genesis atau Ulangan, nggak ada kitab Ulangan, itu nggak ada di Al-Quran. Sementara di kitab si gereja-gereja ini ada kitab Ulangan, kitab ini, kitab itu, kan jelas siapa pencurinya. Siapa yang pencuri? Insya Ayo Allah. John. Itu nggak usah dibuktikan, udah terlihat sendiri. Ini tadi saya lihat Bang Bulu Ketek ada di sini. Silakan request Bang Bulu Ketek. Kalau mau ngobrol-ngobrol santai dengan John Peters. Abang Jibril, Siap, abangku. mungkin biar slotnya banyak ruang, nanti Hendra turun aja ya Bang Jibril, Hendra nyimak dari bawah. Siap, abangku. Siap. Sehat-sehat Abang Jibril. Iya, terima kasih waktunya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Anda juga seperti itu Bang dah, soalnya mau sholat zuhur juga. Siap. Oke, teman-teman ya, makasih ya udah kasih saya ruang untuk berceloteh Bang di sini. Filipus, janganlah Terima kasih, Bang. turun. Terima kasih. Sini aja. Ustaz Daman tidur pula beliaunya. Kak Cebi, Uma izin turun. Bang Jibril, sehat selalu. Ustaz Daman, Bang Filipus. Semuanya di bawah, terima kasih. Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih mendem suara saya. Halo? Udah mending. Ini siapa nih yang mau naik? Bro Lea. Oke, kita angkat. Daman tapi putus-putus loh. Halo, Bro Lea.
bentar, Halo, cepat Assalamualaikum. dulu ya. Mungkin tidaknya bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Lea. Iya, apa kabar Bang Darman? Bang Daman, alhamdulillah sehat tapi ngantuk tadi katanya. Alhamdulillah. Salam kenal buat seluruhnya, buat rekan-rekan, kawan-kawan semuanya. Salam kenal. Gimana bang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diceritakan? Ya, kalau mau disampaikan, saya cuma sampaikan bahwa target saya itu hanya si Pak Bom Bom. Kalau bisa saya bunuh aja dia itu. Waduh, kami tidak mensupport message pesan-pesan seperti itu, Bang. Maaf, Jadi, maaf. ya memang meskipun ada di hati, tapi Iya, maaf. kenapa, Bang? Kenapa Abang baru dengar ada subhat yang bisa kita luruskan di sini? Apa gimana, Bang? Iya, dia terlalu menghujat ya, terlalu sekali menghujat. Iya, ya saya ikuti, tapi saya tidak pernah masuk, saya cuma ikuti aja dia. Ya, maaf itu tadi kata-kata tadi, tapi nggak apa-apa. itu Tapi ada rasa hati. subhat yang kita bisa luruskan, Bang. Ada fitnah-fitnah yang bisa kita luruskan. Fitnah yang sering diangkatnya itu tentang Rasulullah itu nikah dengan umur 3 tahun itu yang paling sering dia angkatnya. Oke, Iya. itu kita udah cukup sering bahas. Abang udah dengar yang kami luruskan? Belum. Mau tahu Pak Darman bisa sampaikan? Nah, ini mau Bang Daman dulu atau saya dulu? Apa gimana, Bang Daman? Bang Daman? Sinyalnya kurang bagus. Apa lu cek. Iya, tetap aja saat kamu teriak-teriak juga ini kan permasalahan sinyal. Jadi kayak patah-patah gitu loh, Daman. Iya tuh. Iya kan? Ini Bang Dewa ya. Yang hostnya saya, Jibril, Bang. Oh, Bang Jibril. Halo. Iya. Oke. Cek. Itu ada yang bilang, Mainata, boleh saya diskusi tanpa ada pengancaman dari kalian? Ya, selama tidak menghina, kami itu juga tidak akan menghina, Bang Nata. Jadi bisa, santai. Bro Lea agak noise. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih noise saya? Masih, Bang. Masih ya? Berarti ini handphone saya nggak bagus nih. Gimana, halo? Iya, enggak noise ruangannya, Bang. Sepertinya ruangannya ramai. Saya udah bagus. Halo. Cek. Tes. Halo, suara udah bagus? Udah. Halo? Bang Daman. Udah, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alif. Gitu dia. Ada Ustadz Alif kah di bawah? Ya tadi. Salam. Iya, jadi beliau ada kasih tahu kita kalau pihak seberang yang bernama Bom Bom selalu mengangkat soal Nabi Muhammad menikahi di bawah umur. Itu ada yang mau meluruskan di sini, Bang Daman sama Bang Kores? Lanjut Bang Jibril aja dulu, bentar lagi saya insyaallah. Saya nambahin aja deh. Bang Kores mau menambahkan dulu? Oke ya, ini aku nambahin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulimihi. Dah itu. Topiknya apa ya? 5 pokoknya nilainya. Khairul khalqi kulli. Oh iya, afwan.
khalqi kullimihi. Enak ini. Apa nama sholawatnya ya? Lupa. Iya, ini sepertinya banyak yang masih belum tahu ya. Itu ada di bawah, Tia bilang, iya nenekku cerita nikahnya umur 7 tapi digauli umur 9. Apa salahnya ya? Ustadz Alif mau merespon? Oh, kalau saya khairul khalqi kullihim ya. Apa namanya gini. Mau orang membahas tentang itu kan ada ulama berpendapat, merujuk kepada hadis yang sering dibahas bahwa Sayyidatina Aisyah itu ketika dinikahi umur 6 tahun dan menikah serumah umur 9 tahun. Ada juga yang salah satu keterangan usia 13 tahun, ada lagi keterangan usia 17 tahun. Saya tidak ada yang berat dengan informasi itu. Ya, tidak ada yang berat dengan informasi itu. Mau orang membahas tentang usia 13, usia 17, usia 9 tahun, tidak ada beban, tidak ada masalah. Banyak juga para ulama yang tidak mempermasalahkan perkara itu. Apalagi konteks peristiwanya adalah di 1500 tahun yang lalu, di mana peristiwa waktu itu pun tidak ada, bukan sebuah gosip yang sangat dihebohkan, bukan sebuah kesalahan, terlepas dari yang masalah tahunnya ya. Artinya tidak ada permasalahan. Nah, maka saya sebagai orang awam yang mengikuti para ulama, ketika ada yang mengatakan misal usia 9 tahun, saya sih santai aja, fine-fine aja. Toh banyak ulama juga yang berpendapat demikian. Ketika ada yang berpendapat usia 17 tahun, saya tidak ada masalah. Nah, sekarang kembali, apa yang menjadi permasalahan ketika ada narasi, ada hadis yang dibahas usia 9 tahun buat mereka gitu ya. Poinnya kan itu, sebenarnya pesan yang dibalik narasi itu, pesan yang disampaikan itulah yang perlu kita cari dan yang perlu kita kejar, bukan tentang isinya. Ini dalam pandangan saya ya. Ketika dia mempermasalahkan, dia menikahi anak kecil. Oh, saya ingin tahu dulu dia keyakinannya apa. Oh ya sudah, Kristen. Kategorinya seperti apa? Kalau dikatakan demikian, bagaimana ketika Bunda Maria dinikahi 12 tahun oleh Yusuf, sementara Yusuf usianya 90 tahun? Apakah itu juga berarti sama aja? Apa yang Anda permasalahkan kembali kepada Anda? Itu yang berkaitan di awal abad Masehi. Rasulullah di abad ke-7. Nah, mundur lagi sebelum abad Masehi, ketika Maria 12 tahun, sebelum abad Masehi, di mana Rebeka dinikahi oleh Ishak usia 3 tahun. Kita nggak ada yang sibuk juga, tidak ada yang pusing. Permasalahannya di sana tidak ada yang mempermasalahkan itu. Makanya saya ingin tahu, kalaulah mau menunjuk tentang bahwa moral, akhlak Rasulullah dikatakan bermasalah dengan usia demikian, berarti mereka sedang mengatakan orang-orang, bahkan ibu Tuhannya itu juga bermasalah moralnya. Karena dia usia 12 tahun, sementara suaminya, kakek-kakek usia 90 tahun. Itu bermasalah. Belum lagi Rebeka, usia 3 tahun, dinikahi oleh Ishak usia 40 tahun. Nah, itu juga bermasalah gitu. Jadi kalau saya tidak dipusingkan dengan keterangan itu, hadis manapun, ketika banyak ulama juga yang menggunakan, is okay, fine-fine aja. Saya tidak ada beban untuk menjawab itu, monggo. Loh, karena memang namanya juga peristiwa, bukan tentang keyakinan, sifatnya informasi bisa kita gali. Makanya ketika ada yang mengatakan di usia 17 tahun, ya alhamdulillah, saya tidak dipusingkan dengan itu, dan itu bukan suatu masalah. Baik orang pada waktu itu musuh Rasulullah terbesar pun, yang istilahnya ada ranting patah keinjek Rasulullah, bisa dijadikan kasus untuk Rasulullah. Mereka sangat mencari-cari kesalahan Rasulullah, tapi perkara ini tidak ada itu yang mempermasalahkan Rasulullah demikian. Jadi itu tanggapan saya. Kalau dia mempermasalahkan berkaitan dengan moral, ya jangan menilai orang hari ini ke 1500 tahun ke belakang. Dan ketika itu bermasalah, maka ibu Tuhannya juga bermasalah.
Bapak Tuhannya juga bermasalah. Nabi Bani Israel juga bermasalah. Dan mereka nggak mau data seperti itu. Jadi itu aja. Sebenarnya untuk framing negatif untuk Rasulullah, itu aja tujuannya. Maaf kalau kurang lama, silahkan yang lain. Ya, aku juga mau nambahin. Aku nambahin. Ya, jadi yang Ustaz Alif bilang itu memang benar banget gitu. Kita juga bisa nyerang itu ibunya Yesus tuh, korban pedofilia kalau mau gitu kan. Cuman kan Muslim tuh beradab dan santun gitu, tidak seperti tabiat-tabiat orang-orang Yunani yang kalau boker aja mereka ceboknya pakai genteng, padahal ada air tapi ceboknya pakai genteng. Nggak gitu kita gitu. Bahkan kalau kita bahas kemarin udah dibahas Lina Medina tuh, Peru, wanita Kristen umur 5 tahun udah punya anak. Coba kurang pedofil apa coba? Bapaknya nggak ada lagi. Ayo, bapaknya nggak ada. Lina Medina bapaknya nggak ada itu, suaminya. Tapi melahirkan umur 5 tahun. Anaknya tumbuh sehat, gede. Pedih. Ya nggak? Cuma kan kita nggak ke sana gitu. Kalian udah dikasih lihat apa ya? Data dikasih lihat soal kalian akan ngawinin Tuhan kalian sendiri di surga aja udah kejang-kejang. Apalagi kalau kita bahas yang seperti ini yang lebih jauh lagi gitu. Bisa gue siksa semuanya itu. Wah, ini pedo. Semua tokoh-tokohnya bisa gue buka itu di kitab suci kalian. Cuma kan kita nggak ke sana karena kita beradab. Islam itu menjunjung tinggi akhlakul karimah. Karena apa? Nabi kita ini rahmatan lil alamin. Nggak ada sosok apa ya, berhala atau manusia berhala atau nabi-nabi palsu atau tuhan-tuhan palsu yang mempunyai gelar rahmatan lil alamin. Nggak ada. Makanya kita nggak main ke sana. Gitu loh kawan-kawan. Silakan. Udah, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Boleh saya menambahkan dulu Bang Daman? Oke, lanjut. Saya hanya menguatkan Ustadz Alif. Ini datanya saya bisa tunjukkan, insya Allah. Dan maaf ya kalau yang di bawah udah bosen soal ini. Kami juga bosen soal ini, tapi kami harus terus meluruskan. Ya. Sebentar. Ini dari Saibori 3607. Aisyah ketika ia berusia 6 tahun. Kita catat sanadnya warna pink. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam. Habis itu kita lihat hadis yang lain. Menikahinya saat ia berumur 6 tahun. Kita lihat lagi sanadnya Hisham bin Urwah bin Zubair bin Al-Awam, orang yang sama. Habis itu ada Muhammad bin Yusuf. Ya, habis itu 6 tahun lagi. Dan sanadnya ini sama, Saibori 4739 dan Hisham lagi. Sepertinya Hisham ini bermasalah ya. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam. Nah, begitu kita lihat, beliau ini memang meninggalnya di Irak dan beliau pencatat hadis yang jatuhnya ini karena warna pink ya. Kita cek warna pink maksudnya apa sih? Itu buruk hafalannya. Syaduk, buruk hafalannya, ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Jadi ini hadis memang sahih tapi kurang kuat. Ya, makanya kita mesti pelajari lagi kita mesti buat perbandingan. Di Musnad Ahmad 25158 di sini diceritakan bahwa Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Berarti Aisyah sudah ada di perang Uhud waktu itu, ya. Berarti kalau kita lihat lagi Sahih Muslim 1817, di sini ceritakan Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mengizinkan dirinya ikut dalam Uhud. Si Abdullah tidak diizinkan ikut dalam perang Uhud ketika ia berusia 14 tahun.
Namun ketika perang Khandak usianya 15 tahun, Nabi pun memberikan izin. Jadi si Abdullah tidak boleh ikut perang Uhud karena berusia 14 tahun. Berarti kita bisa simpulkan Aisyah di sini di perang Uhud sudah berumur di atas 14 tahun. Dan kita sama-sama tahu di perang Uhud dia baru menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah minimal berumur 15 tahun waktu dinikahi. Itu satu. Kedua, fakta sejarah yang lain kita bisa lihat di sini. Kita buka Saveria ya. Di Genesis 25:21. Genesis itu apa sih? Genesis itu kitab kejadian mereka. Ya. Nah, di kitab kejadian mereka Genesis 25:20 ini diceritakan bahwa Isaac was 40 years old when he took a wife Rebekah, daughter of Bethuel of Aramean of Padan Aram, sister of Laban the Aramean. Ini di kitab Yahudi loh. Kita ke tafsirnya, ini saya nggak ganti website, nggak ganti apa. Di tafsirnya, di sini diceritakan bahwa Rebekah was only 3 years old when Isaac married her. Jadi si Isaac berumur 37 ke 40, sementara Rebekah di umur 3 tahun waktu dinikahkan. Nah, kenapa yang sudah ikut perang diributin, sementara ini batita tidak diributin? Yang satu udah ikut perang loh. Yang satu baru bisa berdiri. Nah, kami tahu soal ini, tapi kami tidak pernah menyerang soal ini. Ini bukan balita loh, ini batita. Nah, jadi kalau mau bawa narasi yang seperti itu, mari kita buka semua. Yuk, Bang Daman, silakan kalau mau ditambahkan. Ini Bang Jibril, hadis yang Bang Jibril tadi, yang hadis Aisyah itu boleh dibuka nggak? Nah, kalau di saya ini bukan periwayatan, hadis dengan matan yang lain gitu. Nah, kalau coba dilihat di situ, justru dalam bahasa Inggris lebih bisa mengartikan kalau bagi saya. Kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawjaha wa hiya bintu sab'i sinina uzuqat ilaihi wa hiya bintu tis'i sinina wa lu'abuha. Coba dilihat kata-kata wa lu'abuha. Dah. Kalau nggak percaya coba Bang Jibril buka di hadis yang tadi Bang Jibril bawa, pasti kata-katanya banabi. Di sini kata-katanya lu'ab. Coba Bang Jibril kita ini dulu. Kita samakan dulu. Benar nggak? Itu yang di nomor berapa Bang? Saya Bukhari berapa? Enggak kayak masalah hadis yang tadi. Ayat hadis yang tadi, karena kebanyakan yang saya lihat tadi saya tunjukin ada 3 yang menyebutkan angka 6 tahun. Di 3607, di 4738 dan di 4739. Abang mau yang mana? Yang pertama. Gini, narasi yang paling sering dibawa ataupun matan yang paling sering dibawa, yaitu yang mengatakan banabi yang diartikan menggauli. Sebenarnya arti banabi di situ bukan menggauli. Karena gini, kalau kita membahas korelasi kata, kalau dalam bahasa Arab, korelasi kata itu ada kata-kata tawato, tasyakuk, takaluf, istirak, ada taraduf. Di sini kata-kata yalub ataupun lo'ab ataupun kata-kata bana, karena di situ tidak secara sarih ya. Kalau secara sarih boleh, arti sarih secara jelas dikatakan gini. Kalau matan hadisnya itu gini, Bang Jibril. Tis'i sinina wa wat'uha. Nah, wa wat'uha, arti wata emang deril ke hubungan badan, wat'uha. Tapi jelas-jelas di situ dikatakan dengan kata-kata lu'ab. Pada riwayat yang lain dikatakan dengan kata-kata bana. Arti kata-kata lu'ab itu mustarak, walaupun artinya bisa diartikan menggauli, cuman artinya lu'ab itu secara hakikat dia ada makna hakikat. Istilahnya gini, bahasa kita tuh ada arti langsung dan arti tidak langsung. Nah, arti secara langsung ataupun hakikat, lu'ab itu adalah duduk ataupun berdiam. Arti kata bana membangun, sekalipun bisa diartikan kepada mencumbu. Udah, kalau di sini kita bisa lihat dalam bahasa Inggrisnya, and he was taken to this house as a bride. Itu menunjukkan apa? Bahwa arti daripada hadis tersebut bukan tentang menggauli. Udah, kami di dalam Lajnah Basul Masail di Mudi Mesra sama
nggak pernah membahas tentang hadis ini. Sekarang gini, indikasi ataupun dilalatul lafzi ala ma afaqah yad'unaha dilalatul mutabakah. Artinya arah indikasi. Indikasi itu gimana gitu Bang? Indikasi kalimat itu ada 3. Indikasi kalimat itu ada berupa khabariyah, info, ada berupa insya'iyah, doa, ada yang berupa khabariyah, insya'iyah, satu lagi amar, perintah. Nah itu. Sekarang kita lihat di sini. Ini kan info ya sifatnya ataupun khabariyah. Ya kan? Sifat khabariyah. Sekarang dalam hadis terbagi lagi. Ini panjang nih pembahasan mustalahnya nih. Karena ini termasuk kepada jariyah wa taqdil apa? Jariyah wa ta'dil nama kitabnya gitulah. Apa? Apa? Jarhu wa ta'dil. Jarhu. Oh ya, ini ustaz saya nih, astagfirullah. Udah nggak bisa ngomong saya nih. Udah. Tapi mau Ustaz Wafi ditambahin nanti ya kalau saya salah ya. Jarhu wa ta'dil. Sekarang gini. Kalau kita membahas siapa nih? Membal Bang Bro Lea. Nanti ditambahin Ustaz Wafi kalau saya salah Ustaz Wafi. Oke, Bang Bro di off mic. Nah, oke. Sekarang kita membahas ya. Kalau kita membahas di dalam hadis itu ada bersifat makal, ada yang bersifat ru'yah. Arti makal itu sesuatu yang memang diisikan dengan qala, emang langsung dikatakan Nabi. Ada yang ru'yah, seperti hadisnya Zulyaden saat Nabi, mohon maaf Ustaz Wafi, saya lupa solat apa yang Nabi lupa 1 rakaatnya, entah asar entah zuhur. Ketika itu kan itu membahas masalah uruf, artinya pandangan untuk mengambil suatu hukum, di mana Nabi dilihat oleh Zulyaden udah keluar daripada masjid. Lalu Nabi balik dan menanyakan, apakah saya sudah lama? Kata Zulyaden, belum. Langsung Nabi menambahkan 1 rakaat lagi. Itu bersifat ruyah. Artinya apa? Hadis yang bukan makal. Namun cuma dilihat apa? Hadis yang berupa penglihatan, dilihat dan diinfokan gitu. Nah, kalau kita meninjau hadis ini, tentang hadis ini bukan daripada makal Nabi langsung, namun daripada hadis ru'yah. Artinya sesuatu yang dilihat dan dihadiskan gitu. Nah, yang dilihat dan diriwayatkan. Sekarang gini, berbicara tentang pelihatan. Kita ngelihat. Pertama, arah hadis ini mengatakan bahwa Nabi itu menikah di umur 6 tahun dan menikah di umur berapa tadi? 6 tahun dan menggauli umur 8. Pas kita bilang menggauli, ini kan ru'yah ya. Arti ru'yah melihat. Apakah Nabi mempertontonkan saat itu? Karena ini ru'yah, bukan makal. Bersifat ru'yatul, bukan makal. Nah, di situ pertama itu menjadi ikhtilaf para ulama. Di situ masalah ru'yah tersebut. Terus juga ada beberapa periwayatan yang tentang perang-perang Uhud seperti yang Bang Jibril sampaikan tadi. Nah, sekarang kita meninjau daripada Hisham bin Urwah atau Urwah bin Hisham. Meninjau daripada dia. Hisham bin Urwah ini sendiri itu pengambilan hadis itu telah banyak ahli-ahli hadis yang mengambil hadis daripada beliau, sehingga di dalam jarh wa ta'dil tadi ya, jarh wa ta'dil sendiri bahwa tentang pendaifan terhadap Urwah itu juga kadang-kadang taif ya. Maksudnya gini, karena kan kita meninjau nih sanad ini cacat, sanad ini cacat. Orang yang bilang cacat itu siapa? Sampai situ harus dilihat juga. Nggak bisa ketika dikatakan ulama periwayat ini cacat, kita langsung mengklaim ini cacat. Nggak bisa. Kenapa? Urwah sendiri adalah orang yang paling banyak diambil hadis ataupun yang diriwayatkan daripada beliau sendiri. Sehingga hadis ini diambilkan kepada pandangan Islam. Hadis ini tetap dihukumi sahih dan diambilkan sebagai pandangan Islam, yaitu kepada, coba boleh dilihat dalam kitab manapun di dalam Islam, mau Fathul Mu'inkah, di dalam Al-Mahad Qul-Yubil Hasyatan ataupun Syarah Minhaj sendiri, kalau kita melihat ataupun kitab Mu'niyal Muhtad sendiri, tidak ada dalam syarat menikah itu pada umur. Tidak ada syarat menikah itu umur. Mau menikahi bayi pun enggak apa-apa. Itu menunjukkan kenapa? Menunjukkan gini. Menunjukkan bahwa di dalam ada keumuman ayat, ada taksis secara hadis. Di mana taksis? Nabi mengatakan la darar wala dirara, jangan memberi kemudaratan. Soal menikah, menikahlah sekalipun dia masih bayi. Yang pertama, jangan pernah memberi kemudaratan untukmu dan memberi kemudaratan untuk orang lain. Maka menunjukkan apa? Di balik adanya kebebasan dalam menikah, adanya larangan dalam hal apa itu namanya? Dalam hal memberi kemudaratan. Seperti itu. Penjelasan daripada hadis ini
mohon maaf kalau menurut penilaian saya sendiri ini sahih. Nah, sehingga diambilkan hukum bahwa di dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menikah. Seperti itu. Iya, terima kasih penjelasannya Bang Daman. Makanya tadi boleh saya bilang. saya tambahi teman-teman? Siap Ustaz Ovi, siap. Silakan Bang. Begini, sebetulnya ini kan ranah ikhtilaf ulama ya. Jadi kalau saya pribadi jujur, saya pribadi lebih setuju Rasulullah memang menikah secara akad ya, akad saja ya, bukan kumpul loh. Akad di umur 6 tahun. Lalu satu rumah, lafalnya kan satu rumah, di umur 9 tahun. Ada hadis yang mengatakan wadakhala biha. Jadi memang kumpul dengan Sayyidah Aisyah itu umur 9 tahun. Kalau saya lebih setuju itu. Masalah perang yang diikuti oleh Sayyidah Aisyah itu memang ada pandangan para ulama sampai menjelaskan seperti itu tuh ada memang. Ini kan ranah ikhtilaf. Tapi kalau Al-Fakir saya pribadi lebih setuju yang memang 9 tahun bukan belasan. Karena hadisnya banyak dari jalur manapun ada dan kuat. Maksudnya begini, hadis dhaif saja kalau banyak yang meriwayatkan bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Dhaif apalagi yang sahih. Dan Aisyah ikut perang umur 14 tahun. Bukan Aisyah, siapa itu ya? Abdullah bin Umar apa itu? Tadi itu. Yang ikut 14 dilarang oleh Rasulullah, kemudian setelah umur 15 itu dibolehkan. Itu tidak bisa menjadi takhsis, tidak bisa. Dalam ilmu hadis takhsis itu kan syaratnya ada 2 tuh. Jadi tidak bisa mentakhsis. Dan Sayyidah Aisyah ternyata beberapa kali mendapatkan kekhususan ya. Sayyidah Aisyah ini bukan wanita biasa. Beliau itu mendapatkan beberapa kekhususan ya untuk pribadi beliau itu. Jadi yang orang lain tidak bisa, Sayyidah Aisyah bisa itu sudah berkali-kali, bukan dalam hal ini saja. Jadi kalau saya pribadi 9 tahun. Memang 9 tahun. Yang belasan tahun itu pendapat ulama kontemporer sebenarnya. Kalau ulama-ulama dulu kita cari tidak ada yang berpendapat seperti itu. Kita kalau mau ikut salaf, ulama 5 abad pertama lah sampai zaman Imam Ghazali lah, cari pendapat ulama satu saja yang mendukung pendapat Aisyah itu umur 15 tahun atau 16. Insya Allah sulit mau nyari itu. Ulama kontemporer itu yang berpendapat, ulama yang sekarang. Sedangkan ini kan ranah ilmu, jadi boleh berpendapat 15 tahun boleh. Itu bagus juga, ulamanya ada. Tapi kalau kita benar-benar pakai teori ilmu hadis, kayaknya lemah memang. Jadi ya kalau saya pribadi berpendapat ya 9 tahun itu saja. Lafadznya di Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi semuanya ya sudah 9 tahun. Kalau mau meneliti, kita cari pendapat ulama tafsir, ulama hadis di abad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak nemu kayaknya itu. Yang berpendapat Sayyidah Aisyah umur 15 tahun itu. Di sana kan ulama pakar semua tuh. Ada Imam Haromain, kalau kita main fikih ya. Kalau kita mau main fikih, ada Imam Haromain, Imam Ghazali, Abdul Aziz Al-Malibari, dan lain sebagainya. Sulit. Imam Suyuti juga. Jadi ini ranah ilmiah dan ini fikih ya, bukan akidah, ini fikih. Apalagi cuma lintas sejarah. Terserah teman-teman, tapi kalau saya, maksudnya kadang begini teman-teman, jangan sampai ya, hanya gara-gara pertanyaan Kristen, kita lalu menghindar dari pertanyaan tersebut. Kadang itu ya. Ini siapa yang noise? Akhidaman, aduh gimana sih? Mute dulu, sip, lanjut Ustaz. Udah mute. Ya, jadi jangan sampai hanya gara-gara pendapat Kristen kita lah takut menyampaikan apa-apa yang memang sudah faktanya seperti itu gitu. Karena kenapa? Sering kita temukan ajaran Islam itu ketika dikritik oleh Kristen, justru di Kristen itu lebih buruk loh. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Jibril ya, ternyata Rifqoh ya kalau dalam bahasa Arab, menikah dengan Ishak. Rifqoh umur 3 tahun, Ishak umur 37 tahun. Nah itu kan sudah lebih parah sebenarnya gitu. Jadi kalau saya sih lebih ikut mayoritas ulama gitu aja.
Mayoritas ulama berkata apa, itulah yang saya ikuti. Dan mayoritas ulama gak nemu kita mau nyari yang Aisyah 15 tahun itu. Gak nemu. Ya pendapat yang belakangan saja, yang segelintir ulama yang mengatakan Aisyah 15 tahun. Tapi saya ulangi lagi, ini lintas sejarah atau lintas fikih saja ya. Ini bukan menyentuh kepada akidah, enggak. Kalau mau lebih dibahas lagi, monggo. Data-data dari Mas Jibril itu sangat rentan sekali, dikritik itu bisa sekali, sangat bisa sekali. Bahkan akan menimbulkan banyak kerancuan di sana nanti. Jadi saya ikut mayoritas ulama, itu aja. Karena kata Rasulullah, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak, ikutilah yang mayoritas. Ikutilah yang mayoritas. Kalau mayoritas ulama sudah berpendapat A, ya sudah saya A aja. Dan dalam hal ini Ustadz Alwan berpendapat yang 15 tahun. Boleh, karena ini bukan hal akidah. Ini berbeda dalam hal ini, kita sama-sama dapat pahala loh gitu. Teman-teman dapat pahala, saya juga dapat pahala. Cuma saya ikut mayoritas ulama. Gitu. Monggo. Iya, maklum saya belajar dari Ustadz Alwan. silakan Bang Daman atau Aku dulu. Bang Andre atau Bang Koles, silakan. Ya, jadi gini Ikhwan, ini ya aku di sini lebih tendensius lagi nih. Memang aku sepakat sama Ustadz Wafi, dari dulu juga nggak pernah berubah itu, nggak pernah jadi 15 atau berapa. Karena gini loh, ini baru aku buka sekarang ya. Itu argumentasi menikahnya itu umur berapa? 17, 18, 19. Itu baru ada setelah fitnahnya ada gitu loh. Jadi dengan kata lain, argumen itu tuh argumen kena giringan gitu loh. Sedangkan yang memang umur 6 tahun itu akad nikah lalu kemudian berkumpul umur 9 tahun itu dari generasi-generasi terbaik itu nggak ada perubahan, ikutinnya itu gitu loh. Alhamdulillah Ustadz Wafi juga di sana. Tapi memang perfawahan tuh ke sana kok. Nah, cuma yang menarik itu yang ada ini tafsir umur 17 18 itu aku tuh nggak pernah nemu. Perfawahan juga nggak pernah ngasih itu. Itu. Ya kalau ada ya alhamdulillah bagus. Nah, sekarang kita balik lagi. Soal apa? Soal tadi kan ada yang nanya tuh di mana tuh nikah umur 12 kayak gitu kan. Nah, kayak gini. Ustadz Alif mau ngomong dulu Tafadhol Ustadz. Lanjut. Kalau belum selesai lanjut. Oh iya, ini yang terakhir ya. Betul, kata Mas Kores itu. Jangan sampai kita mau digiring pertanyaan Oten, lalu kita mengalah, lalu mencari-carikan dalil agar sama seperti narasi Oten. Jangan sampai. Agar mau ikut moralitasnya 2023 gitu. Nah itu. Apalagi istilah pedofil itu tidak akan kita temukan dulu. Jadi para ulama mayoritas dari Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ulama hadis ya, dari Bukhari semuanya sampai abad keberapa, mungkin bisa jadi sampai abad ke-8 atau abad ke-7, itu semuanya nggak ada yang berpendapat 15 tahun. Tapi yang berpendapat 15 tahun juga dapat pahala karena ada ulama yang diikuti. Jadi sebenarnya ini nggak ada masalah sih, maksudnya ikut yang mana saja monggo, sama-sama dapat pahala karena ada ulama yang diikuti. Cuma saya ikut mayoritas gitu. Lanjut Mas Kores. Mantap Ustaz itu, karena kita harus bangga gitu. Kristen itu umur 5 tahun ada yang udah punya anak, Ikhwan. Apalagi ibu Tuhannya Kristen ya. Ini aku buka sekarang nih, ensiklopedia Katolik punya ya. Ini kisah The History of Joseph Carpenter gitu. Nah, di sini di nomor 14-nya dikatakan gini. And a year after her death. Ya. Maria 12 tahun, Yosef 90 tahun. Nah, itu udah. Nah, di sini ya datanya Ikhwan di yang nomor 14 itu. Jadi di sini ini si Yosef hidup 40 tahun tidak menikah.
Thereafter, his wife remained under his care 49 years and then died. And a year after her death, kan gitu ya. Aku terjemahin dulu. Dia hidup 40 tahun tidak menikah. Lalu kemudian dia hidup bersama dengan istrinya itu 49 tahun. Lalu kemudian istrinya meninggal. Jadi 40 ditambah 49, 89 tahun. And a year after her death, setelah kematian istrinya Yosef, artinya Yosef umur 89 tahun, ibunya dipercayakan kepada Yosef oleh pendeta-pendeta Yahudi. Tuh, ini kalau kita pakai age of consent tahun segini, coba kurang pedofil apa ini? Kan gitu ya. Then he should keep her until the time of her marriage. Dia harus menjaga dia sampai waktunya dia kawin. Ini Maria ya, she ini. Maria menghabiskan 2 tahun di rumahnya, dan di tahun ketiga dia tinggal dengan Yosef. Di umur 15 si Brokmi, dia membawa aku ke bumi dengan misteri. Aku di sini Yesus. Bayangin. Coba, belum bayangin aja, otaknya dipakai otaknya. Umur 96 tahun, udah satu atap dengan bocil umur 12 tahun. Kayak gimana bocil umur 12 tahun? Kayak gini. Nih bocil 12 tahun nih. Ya, itu lo nikmati itu kenyataannya. Ini kayak gini umurnya. Nih 12 tahun nih. Nih 12 tahun. Kurang pedo apa coba? Cuma ini ya kalau ada terhitungnya lebih nikmat lagi ya. Itu ikhwan ya 96 tahun ya. Itu kulit kalau dicubit gak balik lagi. Serius loh. Ya. Jadi kurang pedo apa agama kalian gitu, wahai para penghujat. Ya, thank you Saralif, tafadhol. Ya baik, terima kasih. Makanya saya tadi sedikit sampaikan, kadang kita terbawa sebuah narasi yang disampaikan oleh kawan-kawan dari sebelah. Poinnya kan di situ. Jadi bukan narasi hadis ya sebenarnya. Dia itu ingin meninggalkan pesan negatif dari yang disampaikan, yang diterapkan di masa kini. Sehingga kita kadang melupakan apa dari narasi atau isi hadis itu sendiri, bahkan bisa tanda kutip ya, kita mengesampingkan hadis tersebut. Makanya saya izin tadi menyampaikan, ini ranahnya juga sebuah kajian, ikhtilaf ulama, mau mengatakan usia 17, ada yang 13 atau 9, itu bukan suatu masalah. Oke, pesan yang diangkat, yang disampaikan oleh mereka usia 9 tahun, karena memang dalilnya ada, ya kita ikutin aja saya bilang. Karena gini, secara akal sehat pun, jangankan ke 1500 tahun ke belakang, 100 tahun ke belakang pun masih banyak kakek nenek moyang kita itu yang menikah di usia 10-12 tahun. Dan itu tidak ada masalah. Saya yakin banyak di antara kita, mereka itu usia kisaran nenek moyang kita itu usia sekian. Apalagi untuk Sayyidatina Aisyah, lihat juga kekhususan beliau, kelebihan beliau di antara Ummul Mukminin yang lain, beliau sangat luar biasa gitu. Makanya beliau sendirilah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah gitu, yang fikih dalam hal ummahat ya, atau masalah ibu-ibu dan sebagainya. Terus juga pertanyaan itu memang menggiring. Makanya saya bilang ketika ada pertanyaan menggiring, kita jangan lupakan gitu, bahwa kalau memang itu bisa sudah ada para ulama menyepakati, ya udah santai aja kita sikapi. Ini sebenarnya ada beberapa ayat ya. Saya kasih contoh ayat yang lain. Ini yang komparasinya kita nanti ke sana arahnya. Jadi ketika saya sebelum ke sana dulu, maaf, kembali ke ini dulu, bahwa itu ketika mereka itu lupa sejarah, dia tidak membaca sejarah kitabnya sendiri, bahkan kalau kita balikan itu sudah jelas terkapar ya. Tadi saya sampaikan hanya kulit-kulitnya saja dan sudah diperkuat oleh saudara-saudara semua berkaitan dengan Rebeka, berkaitan dengan Maria dan seterusnya. Saya ambil satu poin lagi yang sering diangkat oleh si Sobkatul dan lain sebagainya mengenai surah An-Naba ayat 33, di situ yang bunyi ayatnya wa kawaiba atroba. Ya, kita ini selalu malah fokus bahwa dia itu memframing, membawa narasi negatif, kita malah terbawa oleh subhat yang mereka bawa.
Kan di dalam ayat itu yang wakawaiba atroba itu yang di dalam surga itu ada gadis remaja yang sebaya montok, dijelaskan oleh tafsir ulama kita. Mereka itu montok, sebaya, dia orang yang cantik, jelita dan seterusnya. Nah, ketika ada pesan ke situ, ini saya sedikit tambahkan poinnya, maaf. Kita jangan bawa malah menyangkal gitu. Tapi sebenarnya kita pahami arahnya. Iyakan saja, justru kita langsung aja mainkan narasinya gitu. Kita justru jangan kita yang tergiring opini oleh dia, tapi opini mereka yang mereka bangun kita giring ke kita gitu loh. Ketika dikatakan, loh iya dong, ketika penghuni surga itu memang gadis sebaya, masih muda, montok, itu yang sangat bagus. Lah kalau sekarang gadis yang penghuni surga, bidadari surga, kalau tidak montok, masa mau dijajarkan nenek-nenek peot di surga? Malah nggak lucu, malah nggak masuk di logika kita. Kan itu logika akal sehatnya. Masa nanti dikatakan bahwa di surga nanti ada yang akan menyambut para umat Islam, nenek-nenek peot berderet pakai kebaya, malah kocak jadinya. Nah justru yang begitulah yang bagus. Akal sehat pun kita memang nerima. Jangankan gitu, orang sekarang pelayan di rumah makan dan sebagainya, itu yang memang pelayan-pelayan di rumah makan itu harus enak dipandang dan lain sebagainya. Hal seperti ini aja logika akal sehat kita bisa nerima gitu loh. Jadi kita itu jangan tergiring narasi yang sifatnya mempremi negatif, kita ketakutan, kita malah banyak menyangkal itu maksudnya begini, maksudnya begini. Saya rasa nggak bisa gitu. Nah, apalagi dari narasi Masa cewek di surga kalah sama cewek Indomaret, Ustaz? Lah iya kan, orang dikatakan gadis sebaya montok itu kan udah sangat bagus. Lah sekarang cewek-cewek di dunia gimana sibuk pingin montok, perawatan, dia habis duit ke salon, bagaimana dia diet dan sebagainya, di sana sudah disediakan, bagus. Nah lebih parah lagi kalau dikatakan dibalikan, malah di surga mereka malah pesundal dan peracun masuk duluan ke surga. Ngapain coba ada pesundal? Udah turun berapa senti itu yang montok-montoknya itu? Kan lucu jadinya. Siapa yang menarik masuk surga? Masuk surganya umat Islam ketika ada bidadari yang menyambut. Mereka semuanya itu adalah sebaya yang masih tidak, bahkan di dalam di surah Ar-Rahman ya, tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Masih memang murni mereka. Itu justru yang bagus gitu. Lah ini udah pesundal berapa senti turun. Nah, repot kali kan. Dan lagi belum yang lain-lainnya. Jadi kita jangan tergiring framing negatif. Justru itulah keindahan pesan di Islam. Bagaimana narasi ayat Al-Qur'annya juga dikemas sedemikian rupa, tidak menimbulkan syahwat juga dan sebagainya. Dan kita kalau ada framing mengarah negatif, kita jangan terbawa narasi dia, tapi bagaimana narasi dia, kita kembalikan justru dia yang terbawa narasinya oleh kita gitu. Yaitu dari saya buat guru-guru semua. Afwan, terima kasih. Afwan, saya nggak lama. Ini ada yang minta dijawab ini namanya. Si Abel ini tentang hadis Ahmad nomor 16.245. Ini sudah saya cek ya, mohon dijawablah sama Ustadz Alif atau siapa nih yang mungkin berkompeten. Tapi kalau menurut saya ya, hadis itu menurut saya nggak ada yang salah. Sama anak saya bukan cuma lidahnya yang saya isap ya, atau bibirnya saya isap. Dia itu kalau ingusan nggak susah bernafas, susah isap ingusnya juga, hidungnya gitu loh. Jadi biasa aja kalau di saya kan, sama anak sama cucu itu gemes atau dia sedang sakit lidahnya atau sakit kita kalau di kampung itu namanya apa itu ya, lidahnya itu suka ada nanah atau kadangkala ada kayak bisul kecil di lidah loh begitu. Jadi susah bicara anaknya itu. Saya dulu anak saya si Fajri itu biasanya saya isap loh, lidahnya saya isap, maksudnya supaya cepat pecah itu sejenis bisul kecil di lidahnya itu. Begitu juga kalau anak saya itu beringus susah bernafas, itu biasanya saya sedot, saya isap hidungnya gitu loh, tapi tidak saya telan sih, saya buang ingusnya begitu. Jadi hadis itu mohon penjelasan dari saudara-saudaraku, dari ustadz-ustadz yang ada, karena saya sempat baca ini, saya baru kembali dari standby, tahu-tahu saya baca ini tentang hadis 16.245 ini. Mohon penjelasannya, standby. Ini ada Mas Mutu, mungkin ada yang mau ditambahi Mas Mutu. Itu tentang pertanyaan itu Mas Mutu. Jadi
intinya Mas Mutu, cewek di surga lebih cantik daripada Indomaret. Ya dong. Ya, gak ada kayak Yuni itu di surga, ada Yuni itu udah ada. Apalagi kayak Katul, apalagi yang nggak ketemu gendernya kayak Elia dan Kiamat itu udah ada di surga itu. Iya. Apalagi kayak ini, Ustaz, kayak apa? Cewek surga tuh mulus ikhwan, bodinya nggak kayak Agatha. Itu body macam buah nanas saja. Iya. Lanjut. Apalagi saya selama di Batam kalau lihat channel-channel yang cantik-cantik itu saya ingat, wah ini lebih cantik yang di surga lah. Tetapi perzinahan malah rata-rata dari Kristen loh. Banyak yang pakai kalung salib di Batam itu yang apa? Yang seksi-seksi itu banyak yang Kristen ternyata. Jadi mereka pikirannya ngeres, kemudian di dunia nyata juga kerjaannya kayak gitu. Itu oknum ya, yang baik maksudnya oknum. Kalau yang jahat enggak. Lanjut. lanjut. Nah, masalah ini Ustaz Ofi, kalau daripada hadis tersebut, iya benar. Kalau saya pun berpegang pada pendapat bahwa kita nggak boleh lari daripada fakta bahwa menikah di umur segitu kan gitu. Cuman kalau kita bahas dari kodeks Ustadz Wafi daripada dua riwayat, kan ada mustarak di situ ya, ada mustarak, ada kata-kata bana kan kalau secara hakikat kan artinya membangun. Sekarang ada kata-kata lu'ab kalau secara hakikat artinya tetap. Ya, yang saya lihat di Kamus Munawir. Ya, walaupun bisa diartikan kepada arah mencubui seperti kata-kata dakhala menjadi dukul gitu kan. Nah, kalau daripada tarjim sendiri menurut Ustaz Rafi gimana tuh? Daripada tarjimnya kepada mencubui pun lebih ke di rumah seperti itu Ustaz Rafi. Kalau menggunakan hadis itu Ustaz Daman Al-Mantiqi memang akan ada penafsiran yang lain karena tidak langsung mengarah kepada satu makna ya. Kalau di usul fikih, ghayatul usul itu kan ada istilahnya mafhum, ada mantuq, ada nas. Nah, nas adalah kalimat la yahtamilu ghairu. Memang sudah tidak ada mana yang lain. Mana satu itu aja sudah, itu nas. Ada mafhum. Mafhum ini jadi dua, ada mafhum muwafaqah, jadi tiga ya. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum aulawi, dan ada mafhum khitabi ya, kalau nggak salah itu. Kemudian belum yang mantuk. Yang mantuk itu dibagi lagi. Nah, hadis mengenai pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah itu berbagai macam lafadznya dengan narasi yang sama. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Ikhtilaful Ahadis. Tapi secara lafadz beda. Nah, di dalam hadis ada yang langsung mengatakan wadakhala biha. Nah, ketika mengatakan wadakhala biha, ternyata seluruh para ulama itu sepakat. Maksud wadakhala biha itu bukan masuk ke rumah, tapi memang bermakna dukhul. Kumpul dengan Sayyidah Aisyah, berhubungan intim itu di saat umur 9 tahun. Nah, hadis yang seperti ini yang sudah nas, berarti la yahtamilu ghairuhu, maknanya gak ada yang lain sudah. Dan ulama sepakat. Makanya sangat sulit kita mau mencari pendapat ulama salaf. Ulama salaf maksudnya yang hidup di 3 abad pertama. Atau ulama khalaf sekalipun. Yang hidup di 300 lebih ya. Abad 4, 5, 6, 7, 8. Atau kita lihat di dalam konteks fikih. Secara ilmu fikih mana yang mengatakan Aisyah umur 15 tahun? Nggak ada. Hanya baru-baru saja itu. Setelah fitnahnya ada, jawabannya ada. Jadi kalau kita mau ikuti fikih, hadis, dan pemahaman para ulama memang mengarahnya kepada hadis yang wadakhala biha tis'a sinin. Rasulullah kumpul dengan Aisyah, berhubungan intim itu memang umur 9 tahun. Dan ini jangan dianggap sebagai hal yang cacat, karena ternyata di Bible dan fakta sejarah Bible itu lebih parah, saudara. Begitu. Mungkin gitu Ustadz Daman Al-Mantiqi. Sama ini Ustadz Wafi, di Yahudi juga
nanti mau dilihat di kidushim, mau dilihat di nidah. Nidah tuh hukum yang mengatur seorang wanita ya, dari Ya, haidnya. mungkin host dibesarkan Mas Mutu biar di Nggak apa-apa, itu aku masih ini. Jadi perempuan yang lahir umur 3 tahun lebih 1 hari itu bisa dinikahkan, itu bisa. Jadi di dalam kebudayaan Semitik itu bukan hal yang tabu kan. Jadi pedofil itu harus ada korban. Nah di sini Aisyah radhiyallahu anha itu korban bukan, kan begitu Ustaz. Dan saya sih mengikuti narasi hadisnya jika memang ditulis seperti itu untuk case yang ini ya. Karena Urwah ini yang tadi pelupa bukannya kadzab, maka hadis tersebut masih bisa diambil kalau menurut saya. Jadinya saya tinggal nyari komparasinya, tadi sudah dijelaskan oleh itu lengkap dari Akhi Jibril sama Akhi Kores ya. Jadi di dalam terus bentar. Ini banyak sebenarnya kalau kita cross check, cuma fitnah ini datangnya tuh pasti dari orientalis. Kalau di Yahudi, kalau kita lihat nanti bentar. Oh, nidah itu yang masalah pernikahan ya dalam Yahudi ya? Iya. A girl who is 3 years and 1 day. Seorang wanita yang berumur 3 tahun lebih 1 hari. Whose father arranged her betrothal. Yang ayahnya itu mengatur masalah pertunangan dia. Pertunangan dia melalui intercourse. Intercourse itu hubungan seksual. Intercourse is the gabrul. SD halakhic status of intercourse with her of that intercourse in all halakhic. Jadi di dalam halakah itu hukum fikihnya Yahudi itu halakah ini ya. Jadi wanita yang umurnya 3 tahun lebih 1 hari itu sah-sah saja jika orang tuanya itu mengatur dia pertunangan dia sampai pernikahan dia sampai dia bisa ya gitu sama suaminya, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Jadi di dalam keyahudian pun ada peraturan-peraturan kayak gitu tuh ya sudah biasa-biasa saja sih. Jadinya memang ini datang itu syubhat ini datang itu karena biasanya tuh mereka tuh cuma tujuannya untuk mencari celah Islam tanpa harus mengkoreksi orang-orang atau sejarah yang dia ambil terdahulunya seperti apa. Itu kalau dari aku. Silakan yang lain. Masya Allah. Aku mau nambahin aku. Tadi mungkin yang nggak tahu cewek bentuknya kayak buah nanas. Kayak gini loh, cewek bentuknya kayak buah nanas. Ini loh. Tuh. Rujakan itu, rujakan itu. Jadi mending mana? Isut. Ini loh, deh. Tuh. Jadi pas apa namanya? Iya pas lagi ngomong gitu kan, dikomon, oh Islam begini dan begitu, mulus dia. Tapi nanti kalau udah malam pertama tuh buka badan, anjir kok jadi buah nanas ini cewek, nah kayak gitu. Teman-teman jangan lupa follow saya karena nama saya sudah tumbang, jadi ini di follow ya. Ya Ikhwan, ini The Best 99 ini itu Ustaz Wafi ya. Tafadhol silakan di follow 600 di follow. Ya. Follow. Saya kemarin Mas Kores alhamdulillah beli ini, saya harus belajar ke Mas Jibril ini sama Mas Muto dan Mas Kores yang bisa Inggris. Apa tuh? Ini saya beli Bible di Bible Hub Batam dari tahun 1973 sampai 2011. Ini saya beli Bible ini. Open kan Ustaz? Nggak bisa berapa open Ustaz? Belum 1000. Oh iya lupa ya. Berapa Ustaz harganya?
Nah, Harganya mahal sih. Mahal. Apa namanya itu ya? Sekitar hampir 500.000 ya. Ini gede ya. Kalau baca the word inviting you to take up your role in the drama of the Bible, the Gabrul gitu. Nah, jadi di sini kita akan melihat nanti beberapa penafsiran gabrul-gabrulnya, ayat-ayat yang hilang, disisipkan dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Mau menanyakan ini Ustadz Wafi, terima kasih jazakallah atas jawaban yang tadi Ustadz Wafi. Masalah bukan penceratan apa ya? Klaim terhadap Urwah itu gimana menurut Ustadz Wafi? Apakah memang benar? Itu kan itu istilah Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah itu memang hafalannya kurang baik. Nah, dalam konsep jarhu wa ta'dil, orang yang hafalannya kurang baik, ini ada dua pendapat. Kalau mengikuti ulama yang mutasyaddid, yang keras seperti Yahya bin Ma'in, maka jelas dia tidak diterima. Tapi ada yang berpendapat soduk juga, dan itu sudah ditampilkan tadi oleh Mas Jibril ya. Soduk itu bisa dipercaya. Soduk artinya itu jujur. Dia. Nah, cuma hafalannya kurang, sehingga ketika hafalannya kurang baik, maka kita akan bisa mengkomparasikan hadis-hadis dia dapat dari mana. Contohnya Hisham bin Urwah mendapatkan dari ayahnya seumpamanya ya. Nah, kalau riwayatnya bertentangan baru akan ditolak. Tapi kalau gak ada yang bertentangan ya tetap diterima. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan hafalan ya kita lihat komparasikan dengan riwayat yang lain. Jadi atas-atasnya ini kan gini, syarat hadis sahih itu kan ada 5. Yang nomor 4 itu kan namanya syad ya, tidak terjadi syad. Syad itu apa? Syad itu antara pendapat dia dengan orang yang di atasnya, gurunya atau pendapat rawi pertama dia ngambil, itu tidak bertentangan. Lah kalau kita lihat tidak bertentangan maka selesai, diterima meskipun hafalannya kurang baik. Tapi kalau bertentangan maka tidak diterima. Kira-kira seperti itu. Tapi beliau soduk, Hisham bin Urwah soduk, terkenal jujur orangnya. Kira-kira seperti itu. Allah jazakallah. Hisham bin Urwah soduk. Sudah Ustaz. Ini di bawah kok bahas amal masjid di tengah jalan ya, hoten-hoten ini ya. Padahal Bang Zuma sendiri cerita sebagian gereja itu minta sumbangan kepada kita loh. Ada loh gereja itu ngechat Bang Zuma memberikan sumbangan itu ke grup waktu itu. Sumbangan gereja ini kurang dana. Minta sumbangan ke umat Islam, ke Bang Zuma salah satunya. Gitu loh. Giliran tidak punya uang dijual gerejanya. Gerejanya udah jadi resto. Ya gimana Pak Cepi? Jadi kenapa mereka tahu pengemis di jalanan itu kan? Nah itu sasaran para sebenarnya. Aku tahu itu. Mereka memang sasarannya tuh orang-orang yang sedang kesusahan seperti itu, kemudian nanti dirayu-rayu, dibantu, dikasih, memojokkan Islam dan diajak untuk agama sebelah. Makanya dia paham banget ya, di jalanan itu masih ada pengemis-pengemis, karena mereka memang ke lapangan, cross-check, nyari orang-orang yang susah seperti itu. Itulah kerjaan misionaris seperti itu. Itu aja sih. Iya. Ini saat aku mau cerita, Ustaz. Lanjut. Di TikTok itu kan ada iklan-iklan tuh, biasanya kitabisa.com itu banyak ini loh, orang Kristen, panti asuhan Kristen, bayi-bayi Kristen yang cacat-cacat pada minta sumbangan. Yang hidrosefalus ya biasanya. Yang hidrosefalus, apa kayak yang jantung bengkak, jantungnya di luar gitu. Jadi ini kenapa ya kok ini masyarakat Kristen di Indonesia kok penyakitan gitu loh.
Yesusnya kemana ya? Ya itulah Mas, kalau kita lihat orang jualan mainan hari raya itu kan mesti yang jualan mainan itu bilang sayang anak gitu. Kalau kita ke Natalan itu sayang Tuhan ada salibnya Kristus dijual ya. Sayang Tuhan dibeli katanya. Ini sales macam apa ini kata saya. Natal gitu. Di bawah tadi, bentar. Aku mau nunjukin sesuatu. Tadi ada yang bilang itu faktanya ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Aku ini apa kalau kayak gini? Karena kalian itu memakai cara-cara yang lebih halus ya, lebih soft gitu. Lu kok nggak kelihatan? Waduh, ini kameraku kenapa? Wait. Belum lunas itu biasanya. Iya, 2 bulan lagi HP udah. bisa itu kan minimal pembayaran setengah tahun sudah bisa itu kamera. Waduh, kenapa kameraku ini? Per bulan berapa itu Aku angsuran? mau nunjukin data. Aduh, saat ini udah 3 tahun. Oppo Reno tuh udah lama banget. Bentar. Ini ya di website itu banyak sekali website Kristiani itu isinya apa? Galang dana membangun gereja. Terus lagi dari rumahberkat.com. Bantu bangun gereja layak bagi para jemaat. Kemudian dari benihbaik.com. Yuk donasi bantu bangun gereja di pelosok Sumba. Terus dari goblessing.com, mohon bantuan dana untuk pembangunan rumah ibadah Kristiani. Dari Sharing Happiness, mohon bantuan dana untuk pembangunan rumah ibadah Kristiani juga ya. Tuh, banyak banget website-website yang memang diperuntukkan untuk mereka yang bersedia untuk menggalang dana bagi pembangunan gereja gitu. Jadi kalian itu tolonglah selidiki dulu ya, jangan cuma memfitnah hanya di Islam penggalangan dana untuk masjid. Di kalian pun juga banyak gitu loh. Search aja ya di Google kalau HP-nya ada Google, penggalangan dana untuk pembangunan gereja itu muncul banyak banget website yang diperuntukkan untuk kalian. Gitu loh. Kalian memakai cara-cara seperti itu juga ya. Benar. Tolonglah sadar dan waras. Ada nggak tuh itu mbak penggalangan dana untuk jadi sales agama? Nah ini nih, tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Bantu bangun gereja di pelosok Sumba. Sumba ini mana, Mas Jibril? Sumba NTT. Nusa Tenggara. Coba yang ini Akhi Jibril yang penyakitan anak-anak Kristennya itu banyak banget Yang tuh. ada hidrosefalus gitu-gitu tuh ada tuh. Kita bisa itu. Saya pernah dapat emailnya itu dari Kita Bisa itu. Di email dong. Iya, pernah dapat emailnya untuk bantu. Padahal Di email. Iya, pernah dapat emailnya untuk bantu. Nah, tuh. Nah, di Palestina Kristen kan makan ke Islam karena ada donasi Kristen. Ekis. Jadi Siapa yang doubling ya? nggak tahu tadi. Tapi kalau narasinya Muslim minta-minta dan segala macam, sepertinya beliau tidak. Kadang orang senang menyerang tapi lupa gawang. Kadang-kadang lucu. Begitu dia. Lupa diri dia. Bang Andre udah makan, Bang Andre? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita sambut dulu nih yang di bawah nih. Selamat malam, Bang Panjai Tanedi. Ya, selamat malam Bang Krios Putu. Waduh, saya yang negur, Bang Moto yang dijawab. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau dibanting atau ada yang mau diceritakan? Apa ada topik yang mau diangkat? Silakan. Ada ustadz kita di sini. Apa? Mau nanya apa mau dibantai, Bang? Mau dibantai aja lah. Kristen apa ini, Bang? Kristen Advent, Protestan, Katolik, Oneness atau apa nih? Oh, saya tidak percaya Bang Yesus itu Tuhan Bang.
Oh, Islam Bang. Iya, itu kan ajaran Paulus, rasul palsu itu kan yang hidup tidak sejaman dengan Yesus. Ya kan? Paulus ini kan hidup tidak sejaman hidupnya dengan Paulus karena melihat cahaya langsung buta 3 hari matanya. Terus langsung menyatakan dirinya ini rasul. Siap. Pantas ini berserah sekali ya. Iya. Mantap itu Bang, mantap. Terkecoh oleh Panjaitan kita. Iya, ini ada satu lagi nih, Lala Feng Hoi. Ini temannya Dipki sama selamat malam, Mbak Lala. Mbak Lala. Mbak Lala. Waduh, belum apa-apa udah jadi berhala nih Mbak Lala. Kita ganti aja dulu ya. Ustadz Wafi, kalau pas malam tahun baru itu apa? Sayang anak gitu Ustadz. Iya, kan kalau di base kalau pas Natal sayang anak tuh. Ini di Natalan, apalagi di Batam ya Natalan. Wih, sayang Tuhan, bawa Kristus gak pakai baju, ada di salib itu. Sayang Tuhan. Ini sales macam apa kata saya ini? Sayang Tuhan. Berarti kalau misalnya kita Natal gitu, dia itu gitu, selamat ulang tahun Tuhan, semoga apa yang dicita-citakan Tuhan itu dikabulkan oleh Tuhan gitu. Enggak, kadang saya mikir begini loh, bilangnya sayang Tuhan tapi Tuhannya disalib yang dijual kan, ini repot ini. Coba Tuhannya lagi gagah-gagahnya pakai jas, pakai parfum, pakai sepatu, sayang Tuhan kita belilah. Ini sudah agak pakai baju, disalib, kemudian sengsara sayang Tuhan. Ini bukan sayang Tuhan, tega sama Tuhan lah. Gimana sih? Ya berarti poinnya gini Bang, Kristen dan Katolik ini penghujat Tuhan, penghujat, penghina dan merendahkan Tuhan. Penghujat itu bilang Tuhan ini tidak maha sempurna, makanya berevolusi dari roh menjadi firman, dari firman menjadi Yesus kan. Berarti tidak maha sempurna, berevolusi. Ya enggak? Terus Tuhan ini direndahkan menjadi kambing yang disembelih. Terus maknya Tuhan ini kan tidak ada ayatnya, maknya Tuhan ini menyatakan melahirkan anaknya domba, hewan domba kan, tidak ada ayatnya itu kan. Terus poinnya itu itulah tadi, penghujat, penghina dan merendahkan Tuhan. Kalau saya kacamata saya berpandangan pada Kristen dan Katolik ini, bukan memuliakan Tuhan. Waduh, ini kalau bisa Bang Panjaitan kita hindari monolog, lebih bagus kita bahas kalau ada orangnya aja. Jadi kita gimana nih? Tadi pendapat soal tadi Bang Filipus itu menanyakan tentang hadis Musnad Ahmad 16245. Biar saya bacakan ya. Saya pernah melihat Rasulullah SAW menghisap lidah atau mulut Al Hasan bin Ali salawatullah alaihi, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah SAW. Jadi saya punya pengalaman pribadi, waktu saya punya sinus sampai sekarang. Dan waktu kecil itu hidung saya kan, saya nangis-nangis aja, nggak bisa. Saya belum bisa mengeluarkan dahak atau apa yang ada di hidung saya. Dan kebetulan Abah almarhum itu beliau menghisap dari hidung saya biar keluar kotorannya dan di ludah. Itu memang konsepnya seperti itu. Bang Filipus tadi juga cerita sama, kurang lebih seperti itu. Gimana nih pendapat Ustadz Wafi, Bang Kores, Ustadz Alif, dan Bang Andre? Silakan. Habis itu baru kita pindah ke alat peraga tuh di bawah. Silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz Alif tafadhol. Gurunda Ustadz Alif. Ini kan memang Kristen ini pikirannya ngeres terus. Lanjut Ustadz. Iya. Yaitu bukti kasih sayangnya Rasulullah kepada cucunya. Itu kan sebenarnya fitnahan, serangan yang tidak logis. Di satu sisi dia menyerang kepada tentang pernikahannya, ini berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah. Di sisi lain juga, maaf kata, ini kan serangan tujuannya GAY gitu kan.
yang katanya menyuka sesama jenis itu kan arahnya sehingga cucunya itu dicium begitu. Padahal jelas di situ adalah bukti kasih sayang Rasulullah kepada cucunya. Bahkan ada beberapa keterangan hadis bahwa salah satu sahabat itu kan yang tidak menciumnya menunjukkan bahwa ini loh, kamu sayangi cucumu atau anakmu, kau cium dia dan seterusnya, dan itu bukan suatu masalah. Bukan suatu masalah sama sekali. Kita pun sebenarnya melakukannya gitu. Dan itu bukan suatu, benar-benar deh, bukan suatu masalah. Yang masalah itu, kalau saya tampilkan takut ke Bennett, kawan-kawan silahkan klik aja, ada ciuman kudus. Ya, buka di Google ciuman kudus, nanti tuh gambar orang-orang udah berjenggot lagi pada ya gitulah, itu baru permasalahkan itu kayak gitu. Kenapa orang laki-laki sama laki-laki berciuman dewasa lagi? Nah, kalau kita sih nggak dipusingkan dengan hal seperti itu mah niat framing aja. Makanya saya pun kalau menjelaskan hal seperti ini nggak mau ditambah apalah pembelaan yang lebih jauh. Bahkan di hadis lain kan dijelaskan itu ada tentang bagaimana ya Allah aku mencintai mereka maka cintailah mereka. Itu kan bukti kasih sayangnya Rasulullah kepada cucunya, dan Rasulullah diberi pemahaman akan tahu bagaimana peristiwa kepada cucunya kayak gitu. Dan ya kalau kita sih sejauh itu aja membahasnya, nggak mau pusing. Yang pusing itu kalau memang orang udah pada jenggotan sama jenggotan lagi pada kayak gituan, baru itu dipermasalahkan. Ya udah, saya gitu aja. Oten itu cuman baca kulit, niatnya framing negatif, cuman gitu doang. Ini sepertinya tampain Mas Kores, ciuman kudus seperti apa Mas Kores, biar paham. Aku punya yang lebih brutal, Ustaz Dovi. Aku punya yang lebih brutal. Dibesarkan Mas Jibril ya, Mas Kores. Itu banyak versinya ciuman kudus itu. Nah ini kan kalau gini kerja semua. Kalau tadi saya nampilin ya yang lain nggak kerja jadinya. Kata Alif memang baik berbagi. Iya. Atau enggak gini aja deh, Akhi Jibril aja deh. Akhi Jibril. Siap. Pasti kan mau open cam kan? Aku nitip ini. Tolong bukain. Ini aku nggak gambar aku. Kalau aku nggak gambar, aku nitip ini. Tolong bukain 2 Raja 4 nomor 34. Kalau hadis tersebut cabul, nah yang ini berarti pemerkosaan, pencabulan juga ini. 2 Raja 4 nomor 34. Ini kita satu-satu. Jangan dulu yang itu, nanti itu. Itu okay. Ininya apa? Itu dessert itu. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Masya Allah, ini kita nggak takut di-ban nih. Ini kok ngeri-ngeri sedap. Oh iya, ini aku lupa ya. Dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Masya Allah. Emang boleh? It's okay, I'm fine. Goncana. Ini. Jangan lama-lama kena Bennett nanti itu. Iya. Nih. Nah, ini juga. Wah, cabul. Monolog nggak sih, guys? Kita ini lagi monolog nggak sih? Enggak, kita ngejawabin yang di bawah kita. Menjawab yang tadi. Menjawab yang soal ini enggak, Nabi gini, Muhammad hadisnya. Jadi monolog itu kan kita nggak ada angin, nggak ada sebab. Nah, kalau kita kan ada sebab tuh, ada penghujat di bawah, kita bahas gitu kan. Ini kan berikut ada recordingnya juga kan kalau live kayak gini dari host. Iya. Oke, gas aja. Kita hanya silakan, bukan menafsirkan di luar tafsiran. Hanya orang kita cuma liatin foto kok, ya nggak?
Enggak, ini kan pembahasan dari Musnad Ahmad 16245 tadi soal ini. Iya, ayo kita sambut alat peraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Komal yang membahas yang sering dibahas oleh Komal-Komal Kristen ini. Yang termasuk salah satunya itu adalah tentang darah. Dia menyatakan di Quran darah itu adalah haram. Tapi di salah satu hadis darah Rasulullah itu sebenarnya halal apa haram gitu, apa pengecualian ya, karena kita ilmunya kurang ya, hanya jadi pendengar aja sambil dongkol dalam hati. Ini sepertinya soal darah ini yang dibawakan oleh Edis dan Ustadz Wafi juga sudah menjawab lebih dari 4 kali. Tapi silakan Ustadz Wafi. Gini, meminum darah Rasulullah yang pertama tidak dilakukan semua sahabat. Ya. Yang kedua, tidak ada perintah. Yang ketiga, itu karena unsur tabarruk. Jadi 3 ya. 1 masuk pada bab tabarruk. Ulama sepakat ini ya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu masuknya kepada konsep tabarruk. Tabarruk itu apa? Tabarruk itu barokah. Apa barokah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, bos bagaimana? Kan ini darah ini haram di Al-Quran. Nah, ini ya gabrulnya Edis begini. Dia itu, Edis itu selalu menframing begini. Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadis. Nah, ini kita jangan tergiring teman-teman ya. Al-Quran jangan sampai berdiri sendiri, itu yang pertama. Jadi ketika Edis mengatakan Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadis, Al-Quran tidak akan terselamatkan. Ini kan framing. Kita jangan terikut framing itu, seolah-olah nanti kita akan menafsiri pakai Al-Quran saja. Jangan. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Yang memahami kalamullah ini adalah Nabi Muhammad. Nah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah hadis. Apa yang ada pada Nabi Muhammad adalah sunnah. Min qaulin, dari ucapan, wa fi'lin, pekerjaan beliau, wa sifatin, sifat beliau juga, dan terakhir adalah min qaul, ikror, takrir. Apa-apa yang disetujui oleh Nabi, apa-apa yang sudah diridhoi oleh Nabi, itu menjadi sunnah. Nah, Nabi tidak pernah memerintahkan minum darah beliau. Kedua, Nabi tidak pernah mengerjakan untuk minum darah. Jasmin ini. Yang ketiga, takrir. Takrir ini adalah hal-hal yang diridhoi oleh Nabi. Masuknya sunnah ini nih. Jadi apa-apa yang diridhoi oleh Nabi terjadi, bisa menjadi sunnah. Itu yang pertama. Jadi memang cara memahami Al-Quran harus pakai hadis. Dan di hadis tidak semua darah itu haram. Di Al-Quran kan semua darah haram. Makanya yang paham kalamullah itu cuma Nabi Muhammad. Dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu hadis. Kita jangan sampai tergiring pakai Al-Quran saja, itu lebih bahaya. Memang harus hadis. Karena wuzifatul hadis, pangkat hadis itu untuk memahami Al-Quran lebih jauh. Kalau saya logikakan begini, Quran itu jeruk. Nah, hadis itu penjelasannya. Jeruk adalah buah yang berwarna kuning, yang ada di pasar, harganya sekilo sekian. Itu bagi siapa penjelasan itu? Bagi orang-orang yang nggak paham. Kalau orang yang sudah paham, nggak usah diperjelas. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, andaikan tali untaku hilang, akan kutemukan di dalam Al-Quran. Beliau ahli Quran. Nah, kalau kita pakainya hadis.
Bukan berarti Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa hadis, bukan. Tapi memahami Al-Quran butuh hadis, karena yang memahami firman Allah adalah Rasulullah. Dan kedua-duanya satu paket, sama-sama made in Islam. Beda sama perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian lama. Sedangkan kedua-duanya bukan made in Kristen. Perjanjian baru bukan dari Kristen, perjanjian lama bukan dari Kristen. Perjanjian baru adalah murid Yesus yang notabene-nya dia orang Yahudi, perjanjian lama murni kitab Yahudi. Jadi Kristen punya kitab apa, saudara? Gitu seharusnya. Jadi beda ya, Quran sama. Nah, masuknya bab tabarruk. Tabarruk itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus. Ketika sahabat itu meminum darah Rasulullah, ya sudah itu saja. Sahabat yang lain kenyataannya tidak ada yang menyembelih Rasulullah atau meminum darah. Itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bandingkan sama Bible, justru di Bible itu lebih parah. Bertentangan antara ajaran Yesus, ajaran Yehova ya, atau Yahweh ya, dan ajaran Paulus, bertentangan ketiga-tiganya. Nah, itu akan dijelaskan secara rinci sama Mas Moto. Lanjut Mas Moto, meminum darah di dalam Bible, ajaran Paulus, Yesus dan Yehova. Mas Moto. Bentar Ustaz, saya dulu sebentar. Lagi itu air habis, bentar Ustaz. Lanjut dulu. Sama Aki Kores.